Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ada sebuah dosa yang lebih dahsyat daripada zina. Kalau orang tua kalian atau orang tua melihat anaknya berzina, maka saya yakin dia akan melakukan tindakan yang sangat keras dan sangat keras sekali. Apapun dia lakukan supaya berhenti, supaya tidak melakukan lagi, karena itu pun perilaku dosa. Lebih dahsyat daripada mencuri, lebih dahsyat daripada merampok. Ada dari kita menganggap itu hal yang remeh, dosa. Hal yang sangat dosa besar tapi dianggap remeh oleh kita? Meninggalkan sholat. Sebagai umat Islam mungkin kita sudah tahu sholat adalah tiang agama. Maka daripada itu cukup sebagai bukti besarnya orang yang meninggalkan sholat. Keislamannya orang itu diperselisihkan oleh para ulama, diragukan. Jika kalian merampok, mungkin. Minum minuman keras, mungkin. Tapi jika orang itu tidak sholat, diperselisihkan oleh para ulama dan diragukan keislamannya. Bahkan sebagian ulama berpendapat dia sudah kafir, berhak dibunuh sebagai bentuk hukuman atas kemurtadan dia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, yang membedakan kita dan orang kafir adalah sholat. Maka siapa meninggalkan sholat, ia telah kafir. Seluruh keluargamu suruhlah ia sholat, istri, anak, sabarlah dalam menyuruhnya sholat. Penghuni neraka ketika ditanya, masalakakum fis saqor, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqor? Apa jawab mereka? Lam nakum minal mursalin, kita bukan orang-orang yang mendirikan sholat. Hadirin yang melihat video ini, dapat kita lihat bahwa dosa terbesar sekarang bukanlah berzina, bukanlah pemabuk, bukanlah pencuri dan yang lainnya. Memang itu termasuk perbuatan dosa dan kita wajib menghentikannya atau jangan dilakukan sama sekali. Tapi ada yang lebih besar dari dosa-dosa tersebut, yaitu dosa ketika orang-orang meninggalkan sholat. Sebagaimana dapat kita lihat musolah, masjid dan yang selain sebagainya, banyak orang-orang lebih mementingkan urusan duniawi daripada akhirat kelak. Saat di kubur kelak nanti, saat kita ditanya, bagaimana kita bisa menjawabnya jika kita terus mengurus dunia kita? Tidak mungkin malaikat bertanya kepada kita, apa pekerjaanmu, apa jabatanmu, dan berapa gajimu. Tapi yang malaikat tanya adalah, siapa Tuhanmu, siapa Rasulmu, siapa kitab sucimu, apa kitab sucimu. Maaf ya, jika ada kesalahan silahkan dikoreksi. Tapi pelajaran yang dapat kita ambil dari video tersebut adalah, sesibuk-sibuknya kita, mari kita tunaikan sholat, jangan tinggalkan sholat. Karena sholat adalah tiang agama. Barang siapa seseorang yang telah meninggalkan sholat, maka keimanannya diragukan dan sudah disebut kafir oleh para ulama. Makanya jika terdengar azan namun kita tidak menghampirinya, maka tidaklah sholat baginya.
Maka daripada itu, jika terdengar azan, segeralah sholat, segeralah tunaikan ibadah sholat, tidak sampai 5 menit. Kalau berjamaah, sholatnya tidak sampai 5 menit, menunggu azan mungkin sampai selesai, ada 10-15 menitan doang. Masa kita yang 24 jam, jika kita luangkan 15 menit sehari 5 kali, tidak ada waktu, maka apa yang terjadi kepada kita saat di akhirat kelak? Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada perkataan yang buruk dari saya, perkataan yang salah, atau lain sebagainya, karena ini saya di kamera ini juga lagi sedikit gugup gitu ya, walaupun nggak hadap-hadapan langsung sama kamera, cuma sedikit gugup. Dan silakan kalian baca Al-Quran, karena minimalnya orang yang membaca Al-Quran adalah ya menghatamkannya setahun 2 kali. Jadi silakan kalian laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya di sini bukan merasa paling benar, bukan merasa paling soleh dan solehah. Saya bukan merasa paling gimana. Saya tidak merasa saya ahli surga, tapi saya pun takut akan siksa neraka. Maka sebaiknya kita takutlah akan siksa neraka kelak, inginkanlah surga Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, tunaikanlah sholat, tunaikan ibadah yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.